Dokter. Alhamdulillah baik-baik saja. Baik dokter, untuk mempersingkat takutnya dokter juga ada kegiatan lain. Seperti kita kembali lagi ke tema awal bahwa hari ini pembicaraan kita sangat menarik. Kita akan membahas seputar kehamilan. Bagaimana kehamilan itu terjadi, apa saja yang faktor-faktor untuk mendukung kehamilan, dan juga mungkin apa trik-triknya, terutama trik-triknya sesuai dengan tema IG Live kita hari ini. Nanti di akhir acara kami akan membuka sekitar 6 pertanyaan, baik yang sudah bertanya sebelumnya melalui DM ke Instagram kami, maupun yang langsung bertanya di komentar saat IG Live ini berlangsung. Baik dokter, saya langsung mungkin bertanya ya dokter. Boleh. Tentang kehamilan. Mungkin kalau orang ujuk-ujuk langsung ngomong hamil, kita harus tahu dulu nih dasarnya. Sebetulnya kehamilan itu apa sih dok? Kalau bahasa kedokteran kan fisiologisnya. Cuma kalau bahasa awamnya normalnya kehamilan itu proses apa sih dokter? Silakan dokter. Baik, kalau kehamilan itu sendiri adalah proses pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Seperti itu. Jadi pasangan suami istri ketika tahun pertama menikah rata-rata 85% bisa hamil secara spontan. Kemudian tahun berikutnya berkurang menjadi 50% dan 50%. Nah, untuk bisa hamil sendiri tentu saja dipengaruhi oleh faktor maupun dari wanita ataupun dari pria seperti itu. Nah, kalau misalnya dari wanita, yang pertama yang terpenting adalah tidak ada kelainan di rahim. Di rongga rahimnya juga bagus, kemudian tidak ada kelainan di indung telur, dan fungsi saluran indung telurnya juga baik, seperti itu. Kemudian kalau misalnya dari pria, yang penting adalah kualitas spermanya, kuantitas spermanya, kemudian kecepatannya, dan tidak ada keadaan azoospermia atau tidak adanya sperma di dalam cairan mani, dan tidak ada retrograd gitu kan, ejakulasi retrograd. Kalau misalnya ada kelainan itu, mungkin kita bisa langsung konsultan ke dokter spesialis urologi ataupun andrologi seperti itu. Tapi kalau misalnya nih untuk baru menikah gitu kan, kiat-kiat seperti apa sih yang harus kita ketahui? Nah, kalau misalnya untuk para wanitanya, kita harus mengetahui usia subur gitu. Itu yang paling penting gitu kan. Cara taunya bagaimana? Itu kalau misalnya mensnya dengan siklus 28 hari, itu biasanya masa subur itu akan terjadi di hari ke-12 sampai 14, dihitung dari mens berikutnya. Jadi misalnya gini, bulan ini tanggal 10, kalau siklusnya 28 hari, berarti bulan depannya maju ke tanggal 8, seperti itu. Jadi kita bisa menghitung hari ke-14-nya itu di tanggal berapa, seperti itu. Jadi lebih banyak melakukan hubungan seksual di masa subur, di masa subur di hari ke-12, 14. Memang sel telur yang akan dilepaskan cuma satu, jangan khawatir. Dibilangnya nanti kalau saya ketinggalan masa subur bagaimana? Diharapkan dengan berhubungan rutin 3-4 masih bisa hamil, karena sperma itu hidup di dalam saluran indung telur selama 7 hari seperti itu. Jadi 7 hari selama 7 hari, jadi jangan khawatir. Kemudian ada juga yang pertanyaan, saya hamil padahal baru menikah gitu kan. Oh iya, itu kemudian nanti kata orang nanti saya menikah di luar hamil di luar nikah ya. Seperti itu. Sebenarnya kalau misalnya hamil secara spontan, kita menghitungnya memang mens terakhir. Hari pertama mens terakhir, seperti itu. Jadi bukan dihitung dari kapan terakhir hubungan, seperti itu gitu kan. Jadi kalau misalnya nih baru nikah, pas mens gitu kan. Kemudian berhubungan tapi terus bulan depannya sudah positif gitu. Itu alhamdulillah, tapi kadang-kadang ada netizen yang nyinyir dibilang itu hamil di luar nikah, seperti itu. Kemudian selain mengetahui kapan waktu usia suburnya, yang diperhatikan adalah faktor-faktor lain, seperti kalau misalnya nih suaminya ngerokok, mungkin di stop rokoknya, atau yang sering mengkonsumsi alkohol juga harus dihentikan tuh gitu kan, untuk rokok dan alkohol. Kemudian kalau yang memiliki body mass index berlebih juga harus diturunkan, seperti itu. Karena
Kalau misalnya mindset tidak teratur karena BMI-nya agak berlebih, itu juga mengganggu kesuburan gitu kan, seperti itu. Kalau misalnya untuk faktor stres juga agak dihindari ya. Stres di sini mungkin stres karena pekerjaan gitu kan, atau stres rumah jauh, kantor jauh gitu kan, di perjalanan itu juga stres, itu juga memicu sih, juga bisa seperti itu. Baik dokter. Tadi kan dokter bilang kalau dari pihak perempuan bisa karena bentuknya rahim gitu ya dok. Normalnya bentuk rahim kita seperti apa dan yang biasanya mempersulit itu yang seperti apa dokter? Kalau rongga rahim sebenarnya kita yang 70% itu yang posisinya antefleksi atau yang ke depan. Variasinya mungkin bisa retrofleksi, itu seperti nggak apa-apa gitu kan, itu bisa hamil, cuman mungkin diperlukan posisi hubungan suami istrinya gitu kan. Biasanya ada tips-tips tersendiri kalau misalnya dengan rahim yang lekuknya ke arah belakang. Untuk memeriksa misalnya pasien suami istri ini, si perempuannya ini pengen tahu bentuk rahimnya, kita biasanya dokter merekomendasikan pemeriksaan apa dok? USG, biasanya USG cukup USG ya, dan USG-nya itu kita lakukan transvaginal, tidak bisa melakukan lewat perut, tapi harus transvaginal. Iya, berarti jadi kadang kan ada banyak yang khawatir nih dok. Saya takut banget nih kalau misalnya USG, kenapa sih harus masuk transvaginal? Ternyata memang fungsinya itu ya dok. Lebih spesifik lagi sahabat semua. Oh, ada pertanyaan sebentar, kita masih ada lagi mungkin dokter yang tapi alatnya tidak bisa masuk, faktor apa aja yang menyebabkan itu? Apakah ada cara lain untuk antisipasi jika terjadi hal tersebut saat HSG selanjutnya? Kalau misalnya pemeriksaan HSG memang posisinya seperti pemeriksaan ginekologi, jadi ibunya tidur kemudian kakinya ditekuk dan terbuka, kemudian nanti ada alat memang seperti spekulum itu dimasukkan dan ada cairan kontras. Kalau misalnya spekulumnya tidak masuk, kemungkinan satu vaginanya itu namanya vaginismus, bisa juga gitu kan. Jadi pada keadaan vaginismus kita juga tidak bisa stres gitu. Ya, gitu kan. Vaginismus itu jadi otot vaginanya itu terlalu berkontraksi gitu kan. Jadi karena stres kali dok, atau karena gimana dok? Vaginismus bisa sih karena stres yang berlebihan juga bisa seperti itu. Jadi sih kalau misalnya harusnya sih memang HSG ya. Kalau misalnya pun kita melihat di rongga rahimnya aja gitu kan, kita bisa melihat mungkin melalui histeroskopi seperti itu. Dengan menggunakan histeroskopi, tapi untuk pemeriksaan patensi saluran indung telur kita tetap melakukannya lewat HSG. Baik, mungkin saya sedikit menambahkan izin ya dok. Mungkin saat di pemeriksaan dilakukan ibunya terlalu banyak kekhawatiran ya dok, atau mungkin malu bisa ya dok, karena memang kan hal-hal yang kadang kita ada rasa sungkan gitu. Jadi mungkin kedepannya tips dari dokter untuk rileks ya dok, karena memang satu-satunya cara untuk melihat adanya sumbatan memang satu-satunya cara lewat HSG ya dok. Baik dokter. Terus tadi kan kita sudah bahas masalah cara menghitung masa subur. Terus kalau itu untuk siklus 28 dokter. Bagaimana kalau misalnya haidnya ini tidak teratur? Kadang dia 30 hari, kadang kok sebulan nggak keluar, malah kadang 28. Itu gimana cara menghitungnya dokter? Itu kita teraturkan dulu. Misalnya kalau misalnya 1 bulan dapat, 1 bulan enggak gitu kan, atau 2 bulan tidak dapat, nah itu kita harus membuat supaya haidnya teratur tiap bulan seperti itu. Jadi mungkin memang harus konsul lagi ke dokter obgyn-nya untuk menteraturkan haidnya, baru kita bisa menghitung masa suburnya seperti itu. Atau kalau misalnya ini tidak teratur, kadang maju, kadang mundur, itu kita bisa lihat dari siklus 3 bulan terakhir. Ya, 3 bulan terakhir. Jadi memang kalau misalnya ini kita harus bertanya 3 bulan terakhir siklus haidnya bagaimana gitu kan. Nanti kita bisa tuh rata-rata mengkalkulasikan gitu, apakah di 30 atau 32 hari seperti itu. Baik, berarti nanti kalau ibu-ibu yang memang sahabat Permata Jonggol yang memang haidnya tidak teratur, berarti wajib konsultasi dulu ya dok. Betul. Wajib, biar dokter obgyn, nanti dokter kandungan akan memberikan obat agar haid ibu ini teratur sehingga bisa dihitung masa suburnya. Terus satu lagi, apa betul dokter sekarang kalau misalnya ada pasutri ingin program hamil, apa saja dok yang harus
dilakukan? Misalnya apakah makanannya kah, olahraganya kah, apa frekuensi bercintanya misalnya gitu ya dok? Baik dokter. Oke, kalau misalnya sudah lebih dari 1 tahun, saya sarankan sih memang pergi ke dokter obgynnya dulu. Kita lakukan pemeriksaan rutin dasar seperti pemeriksaan USG transvaginal untuk istrinya, gitu kan. Kita kalau dengan USG transvaginal kita melihat bagaimana keadaan dari rahim dan indung telur. Apakah ada kelainan di rahim seperti miom dan kelainan di indung telur seperti kista. Itu kita bisa lihatnya lewat USG. Dan sekali lagi kalau untuk melihat saluran indung telur, kita lakukan HSG, hysterosalpingografi di hari ke-9 sampai 11. Dihitung dari hari pertama haid. Jadi HSG tidak bisa dilakukan kapan aja seperti pemeriksaan USG. Jadi HSG cuma bisa dilakukan di hari ke-9 sampai 11. Dan kalau untuk suaminya, pasti saya akan memintakan untuk dilakukan pemeriksaan sperma. Oke. Itu wajib ya dok, kalau laki-laki hanya satu pemeriksaan itu aja ya dok, sperma ya. Iya. Jadi tidak peduli bagaimana itu, yang penting kualitas spermanya ya dokter. Beda dengan perempuan, kalau perempuan secara bentuknya rahim ya dok. Ya. Jadi sama reproduksinya. Baik dokter, saya akan coba menyampaikan beberapa pertanyaan. Ini yang dari DM dulu ya dokter. Dari @yoyo_zakaria. Ibu Yoyo bertanya, apa penyebab keguguran berulang? Jadi mungkin beliau sudah mengalami beberapa kali hamil dan keguguran. Itu penyebabnya apa dokter? Oke. Berbicara tentang keguguran berulang, itu banyak faktor. Terutama mungkin dari faktor ibu, kita harus screening juga. Apakah ada yang pertama, ada riwayat kencing manis atau tidak, kemudian ada kelainan autoimun atau tidak, kemudian yang ketiga, apakah ada kelainan darah atau enggak, kemudian kalau misalnya itu semua enggak ada, baru yang keempat kita coba cari tahu apakah keadaan dari, kita bilangnya endometrium ya, endometriumnya baik atau enggak. Karena kalau misalnya kegagalan berulang, itu bisa juga terjadi karena janin baik, tapi lingkungan tempat janin tumbuh tidak baik, atau janin tidak baik, tapi lingkungan janinnya baik. Lingkungan janin itu maksud saya di endometriumnya, di lapisan rahimnya. Kalau memang sudah semua pemeriksaan itu kita screening dan ibu tidak ada semuanya, ada baiknya ibu melanjutkan dengan pemeriksaan histeroskopi atau di teropong kamera untuk melihat bagaimana kondisi dari lapisan rahim atau endometrium, seperti itu. Iya. Baik Ibu Yoyo, semoga Ibu Yoyo _Zakaria puas dengan jawaban dari Dokter Wita. Lalu selanjutnya dari akun @just_adikur. Apakah ada tips dokter untuk mendapatkan bayi perempuan atau bayi laki-laki? Nah ini sering banget ya dok, pengen makan toge apa makan daging, apa makan sayur, itu banyak ya dok yang berspekulasi dan berita sana sini gitu. Baik dokter. Kalau dilihat dari jurnal penelitian sih tidak ada makanan khusus ya. Kalau misalnya ingin pemilihan selektif gender, biasanya kita lakukan sperma washing. Sperma washing. Iya, jadi seperti kalau misalnya baru teknik reproduksi berbantu baru kita bisa gitu kan. Tapi kalau misalnya, aduh jangan segitunya dok, yang coba-cobain bagaimana? Oke, kalau misalnya itu, kalau misalnya pengen anak cewek berarti lebih sering tuh hubungannya gitu kan. Lebih sering hubungannya. Kalau misalnya pengen anak cowok, agak dijarangin deh. Kalau berhubungan yang mungkin 3 hari atau 4 hari sekali gitu. Jadi karena paternity itu dipegang oleh ayah kan, sel sperma. Jadi sperma itu mengandung kromosomnya XY, XY. Jadi ketika sering berhubungan, yang lebih sering terbuang itu adalah kromosom X gitu kan. Jadi Y-nya nggak ada. Tapi kalau misalnya jarang berhubungan, si kromosom Y-nya itu masih ada. Jadi kalau misalnya pengen anak cowok ya agak jarang-jarang hubungannya seperti itu. Kecuali kalau memang kita program ya dok, yang di masa subur ya apa aja yang penting dah gitu ya dok. Baik dokter, terima kasih. Satu pertanyaan lagi dari ini yang DM dulu ya dok. @Miss Arum, amankah kehamilan kedua di usia 41 tahun dok? Karena kebetulan ini adalah pernikahan kedua saya. Itu bagaimana dokter? Begitu, oke. Jadi begini, kalau misalnya kehamilan di usia di atas 35 tahun memang agak riskan ya Bu, karena kualitas sel telur di atas 35 tahun dengan di bawah 35 tahun tentu saja berbeda.
pada beberapa penelitian dengan kehamilan di atas umur ibu di atas 41 tahun, mohon maaf, itu bisa beresiko janinnya ada kelainan seperti itu. Jadi kelainan kromosom. Nah, kalau misalnya ibu ingin tahu banget atau khawatir, boleh ibu memeriksakan. Yang pertama pemeriksaan USG, tapi USG-nya juga USG di trimester 1, di usia kehamilan 12 minggu, dan nanti bisa diulang di usia kehamilan 18 minggu. Kita lihat apakah ada kelainan kromosom. Dan yang kedua mungkin bisa memeriksakan lewat pemeriksaan darah, namanya NIPT. Tapi ya itu harganya agak lumayan mahal ya. Tapi berarti yang sederhana cukup 12 dan 18 Iya, cek betul, dulu. kita USG. Dan untuk pemeriksaan USG sendiri pun tidak bisa men-screening 100% kelainan seperti itu. Paling kalau misalnya USG memang kita kelainan-kelainan mayor yang dasar. Baik dokter. Ini ada lagi pertanyaannya dok tadi. Ada pertanyaan dari @memesis_murditama. Sebaiknya kalau lepas IUD, kita harus dalam keadaan bagaimana dok? Saat haid atau tidak? Dan apakah saya bisa langsung hamil? Boleh langsung hamil pasca lepas IUD? Oke. Kalau lebih nyamannya sih kalau untuk lepas spiral bisa dilakukan pada saat haid gitu, karena pada saat haid itu mulut rahim terbuka, dan terutama kalau misalnya ibu lahirannya setelah operasi riwayat lahirannya dengan operasi sesar gitu kan. Jadi kadang-kadang mulut rahimnya itu tidak terlalu terbuka ketika setelah ibu lahiran normal. Kalau misalnya lahiran normal pun insya Allah sih nggak apa-apa mau dilepas kapan saja, karena ada beberapa kasus yang pernah saya jumpai riwayat operasi sesar, kemudian sedang pasang spiral, ketika mau lepas tidak haid datang ke saya, itu agak sulit karena mulut rahimnya lebih tertutup seperti itu. Baik, jadi disarankan ya Bu, kalau ibu mau buka IUD memang sebaiknya saat haid atau menjelang selesai kali ya dok, saat masih terbuka, atau enaknya pas lagi banyak-banyak. Oh, justru lebih bagus pas lagi banyak. Baik. Baik ya ibu, mungkin boleh langsung hamil tadi? Iya, boleh langsung hamil, karena kalau misalnya dengan spiral tidak mengandung hormon, jadi pasti ibu akan ketika lepas spiral, nanti ketika masuk usia subur, kalau misalnya berhubungan secara rutin, insya Allah sih kalau misalnya hamil bisa hamil seperti itu. Baik. Assalamualaikum. Ada apa lagi dok pertanyaan dari Trio Zavana. Assalamualaikum dokter. Mau bertanya, apakah ada kiat-kiat untuk bisa hamil bayi kembar? Karena memang sekarang nih kayaknya lagi banyak ya dok. Mungkin jadi tren, mungkin jadi orang mikir-mikirnya jangan-jangan ada triknya nih. Bagaimana dokter? Mohon dijelaskan. Oke, kalau misalnya untuk secara spontan, kalau ibu tidak ada riwayat kembar gitu kan, mungkin sepertinya agak sulit gitu kan. Nah, sekali lagi kalau misalnya ingin kembar sepertinya memang harus program. Program. Berarti ada program tersendiri ya dok. Disuntik hormon kah atau bagaimana dok biasanya dok? Kalau misalnya yang seperti itu biasanya kita teknik reproduksi berbantu. Jadi dengan insemin pun tidak selalu berhasil, tapi biasanya dengan IVF tuh kita bisa gitu. Ya, Bu. Jadi tidak ada trik khusus ya Bu, kalau memang kita tidak ada keturunan. Ini mungkin ada kembali lagi ke program ya, kalau misalnya ibu-ibu mungkin lihat ya artis-artis kayaknya ya gampang banget gitu. Mungkin mereka memang program ibu datang ke Objin, mungkin ada memang ada programnya ya, khusus untuk program bayi tabung. Program bayi tabung. Ini ada lagi dokter dari @kjamet, kalau 2 bulan lepas KB belum menstruasi Memang kalau misalnya kita bilangnya amenorre ya, kalau misalnya tidak keluar mens 2 sampai 3 siklus berturut-turut. Baik. Ada lagi dokter, apakah terapi ada dari Fitriau? Apa ada terapi untuk penderita PCOS dok?
Dan apakah PCOS bisa sembuh? Mohon penjelasannya. Oh iya, jadi kalau PCOS saat ini merupakan sudah sangat umum ya, maksudnya karena satu itu biasanya karena lifestyle gitu kan, jadi kita kebanyakan makanan cepat saji gitu kan. Dok. Baik. Nah jadinya seperti itu. Kalau misalnya PCOS, tentu saja ada kiat-kiatnya. Yang pertama, kalau misalnya PCOS dengan body mass index yang berlebih, itu pasti akan disarankan untuk menurunkan dulu tuh BMI-nya gitu kan. Menurunkan body mass index 3-5% dari berat yang saat itu, 2 bulan aja itu juga bisa mengembalikan kesuburan sampai 80% gitu, hanya dengan menurunkan berat badan saja. Oh gitu kan. iya. Tapi kalau misalnya dengan penurunan berat badan belum hamil juga, biasanya kita memakai obat-obatan untuk pemicu insulin sebenarnya kita bilang. Seperti kita kan ada mungkin bisa dipakai metformin, biasanya seperti itu. Dengan pemakaian metformin dia bisa mensensitasi hormon insulin, kemudian nanti sel telurnya bisa tidak kecil-kecil gitu kan. Jadi bisa ovulasi, cowok bisa hamil seperti itu. Berarti salah satu manfaat dari metformin itu ya, dok ya, untuk kesuburan. Karena kalau bisa ditanya, aku saya dikasih obat metformin itu kan merupakan salah satu obat pencemat manis gitu kan. Kalau misalnya ada pasien saya juga nanya, kok saya dikasih obat pencemat manis? Karena PCOS itu merupakan patofisiologinya sama dengan penyakit kencing manis gitu kan, resistensi insulin gitu. Jadi kita memang harus memakai metformin untuk memecah gula darah gitu supaya insulinnya bekerja. Baik dokter. Nah ini kita kembali lagi jadi kapan sih dok pasangan suami istri itu dinyatakan ini warning nih harus ke dokter. Jadi kemungkinan besar ya dok, secara teori kedokteran ada kemandulan itu ketika sudah di bulan keberapa pernikahan atau tahun keberapa dokter? 1 tahun pertama. 1 tahun ya, pertama. 1 tahun pertama pasangan suami istri belum mendapatkan anak atau belum berhasil hamil, meskipun dengan hubungan seksual yang teratur dan tanpa kontrasepsi, itu kita bilangnya infertilitas primer dan sudah seharusnya sih mengunjungi dokter obgyn. Oh baik dokter. Nah dok, kalau itu perlu nggak sih dok kalau kita misalnya saya di program hamil nih, boleh nggak dok saya ada pertanyaan gitu minum vitamin gitu biar lebih bagus lagi atau gimana? Boleh dok. Boleh. Dan yang sangat dianjurkan vitamin apa? Kalau misalnya untuk istri biasanya silakan meresepkan asam folat, kemudian vitamin C biasanya. Kalau misalnya untuk suaminya juga bisa vitamin C, asam folat dan vitamin E seperti itu. Biar ini masih ada pertanyaan lagi ya dok. Coba mungkin nanti kemungkinan besar saya akan batasi untuk 2 pertanyaan lagi karena kan mengingat takutnya dokter mau ada rencana SC dokter ya. Mohon maaf ya, tapi nanti nggak apa-apa. Yang penting yang kita sampaikan adalah pertanyaan-pertanyaan penting yang langsung dijawab oleh dokter Wita ya. Terus dok, untuk sperma ada dari Dini Sulistiani, dok untuk sperma dengan hasil teratozoospermia, apakah terapi yang harus dilakukan? Adakah yang bisa dilakukan di rumah sebagai upaya perbaikan kualitas sperma? Teratozoospermia. Ya, teratozoospermia itu berarti suatu keadaan di mana dia volumenya juga berkurang dan kemudian bentuknya juga tidak bagus dan kecepatannya juga kurang seperti itu. Itu biasanya kita harus cari tahu dulu gitu kan, apakah ada sumbatan atau tidak gitu kan, dengan tes fruktosa namanya. Kalau misalnya ternyata tes fruktosanya positif gitu kan, kemungkinan ada sumbatan. Jadi kita harus dikonsulkan lagi ke dokter spesialis urologi dan androgen biasanya gitu kan, andrologi. Sumbatan ini biasanya karena ada varikokel gitu kan, ya jadinya varikokel biasanya dioperasi dulu. Setelah operasi 2 bulan 3 bulan setelah operasi biasanya analisa sperma ulang. Kalau misalnya hasilnya sudah bagus sih insya Allah masih bisa gitu kan. Jadi teratozoospermia itu penyebabnya salah satunya dari bentuk fisiologisnya dokter. Iya betul, kita harus cari tahu lagi itu kenapa penyebabnya gitu kan, ada sumbatan atau tidak ada sumbatan. Baik dokter. Ini pertanyaan terakhir, masih ada pertanyaan lagi nggak dari IG? Sudah tidak ada, baik ini mungkin pertanyaan closing nih dok. Seberapa penting peran suami dalam program kehamilan? Terkadang kan ya ada orang yang memang istrinya menggebu-gebu gitu, suaminya terkadang
ada rasa malu, ada rasa apa, padahal kan tidak boleh begitu ya. Maksudnya sebaiknya memang berdua ini seberapa penting dok peran suami dalam program kehamilan ini? Ya, betul. Jadi faktor suami dengan faktor istri sama-sama memegang peranan penting. Jadi kalau misalnya infertilitas itu 40% adalah faktor istri, 40% adalah faktor suami. Jadi sama-sama penting ya. Dan 20% lagi itu adalah unknown, tidak diketahui. Tidak diketahui ini maksudnya adalah ketika suami istri itu sudah diperiksa semuanya dan hasilnya normal semua, tidak ada masalah gitu. Mungkin belum dapat rezeki aja kalau yang 20% itu. Cuma ya itu kita harus menggali lagi faktor 40% suami dan 40% istrinya. Seperti itu. Baik dokter. Mungkin di sini saya bisa simpulkan ya dokter bahwa memang untuk pasutri yang menikah itu masih normal kalau dalam waktu kurang dari setahun gitu ya dok. Belum hamil, belum apa, dengan kondisi sering berhubungan pun itu masih bisa dibilang normal. Ibu, bapak, sahabat Permata Jonggol mulai khawatir jika memang dalam waktu 1 tahun dengan kondisi sering berhubungan rutin, kontrasepsi? Ya dok, dengan tanpa kontrasepsi belum terjadi kehamilan, segera hubungi dokter. Tapi kalau misalnya karena LDR, kalau memang frekuensi itu masih hal yang normal ya dokter. Gitu. Lalu yang kedua, faktor dari perempuan bisa karena bentuknya rahim sendiri ya dok, atau ketidakaturan dari haid. Jadi kalau memang mau menghitung masa subur dari kehamilan, wajib dokter datang ke dokter OB/GYN untuk dibenarkan siklus menstruasinya agar berjalan dengan baik. Sedangkan untuk pemeriksaan bentuk rahim memang wajib untuk melakukan USG transvaginal. Nyaman atau tidak nyaman memang itulah kondisinya untuk melihat. Sedangkan untuk melihat adakah sumbatan atau tidak, ibu bapak bisa melakukan HSG. Itu yang dilakukan oleh dokter radiologi ya dok. Betul. Lalu kalau untuk laki-laki, satu-satunya analisa untuk melihat tidak subur atau suburnya adalah dengan analisa sperma. Ya. Nanti kalau untuk dok, misalnya kalau untuk azoospermia dok yang sedikit itu ada terapi khusus. Kalau tadi kan yang teratozospermia kan bisa dilihat ke dokter urologi. Kalau untuk itu azoospermia tetap kita konsultan ke dokter andrologi, kemudian diberikan vitamin dulu seperti itu. Baik, berarti sama ya. Kalau untuk laki-laki biasanya dari kualitas spermanya. Jadi hanya satu pemeriksaan aja kalau untuk laki-laki, yaitu kualitas sperma. Apakah bentuknya atau jumlahnya ya dok, atau kekentalannya juga bisa ya dilihat ya dok. Terus untuk menghitung masa subur adalah dihitung dari untuk haid yang 28 hari ya dokter. Ya. Untuk yang haid yang 28 hari dihitung 12 hari dari 12 sampai 14 hari dari hari pertama haid. Jadi misalnya haidnya tanggal 10, berarti sekitar di tanggal 22 ya dok masa suburnya, betul ya dok. 22 sampai di tanggal 24 ya dok masa suburnya, betul tidak? 24 sampai tanggal 29. Jadi berhubungan rutin gitu ya dok. Terus kalau misalnya jangan khawatir karena usia dari sperma yang di dalam rahim bisa sampai 1 minggu, betul dok. Ya, jadi jangan khawatir. Sedangkan untuk misalnya ibu bapak yang sudah punya anak, kok cewek lagi atau kebalikannya cowok lagi pengen program seperti dokter Wita katakan, kalau ingin mendapatkan bayi perempuan maka sering ya dok, rutin ya dok, rutin. Sedangkan kalau mau bikin anak laki-laki berarti jarang melakukannya seperti itu. Dan satu peran penting, jangan stres karena memang 40% adalah peran suami, 40% adalah peran istri, dan 20% adalah memang itu ketentuan rezeki atau bukan kita gitu. Yang penting ibu bapak ikhtiar. Ya banyak berdoa berarti di 20% faktornya ini ya dokter. Ya. Mungkin ada penutup dari dokter untuk disampaikan kepada sahabat Permata Jonggol semuanya. Baik, seperti yang sudah kita sampaikan berikut sebelumnya tadi, kalau misalnya sudah lebih dari 1 tahun, lebih baik jangan menunda terlalu lebih lama lagi, segera pergi ke dokter kandungan untuk diperiksa lebih lanjut. Kalau misalnya baru nikah nggak apa-apa, santai-santai aja. Kemudian itu dia, tetap kita boleh langsung mengkonsumsi vitamin, tidak apa-apa. Kemudian jangan stres, yang penting. Kemudian lebih banyak berhubungan di masa subur.
insya Allah sih masih bisa hamil. Karena memang kalau tidak ada kelainan dari suami ataupun istri, 85% pasangan suami istri tahun pertama pasti masih bisa hamil secara spontan. Ya, gitu. Oh ya, ada satu kemarin ada pertanyaan dok. Jadi dia ini jika ada pasangan memang sudah berumur, tapi baru ketemu jodohnya nih dok. Lalu akhirnya dia pengen program, itu apa yang harus dilakukan dok? Misalnya dia baru menikah 36 atau di atas 35 lah ya, tetap yang itu ya dok. Apa ada trik khusus atau bisa langsung kan 85% itu bisa ada dok? Oke. Jadi kalau misalnya lebih dari 35 tahun, biasanya saya akan menambahkan pemeriksaan hormon namanya AMH untuk kita mengetahui cadangan folikel sel telur itu. Baik, kan. Kalau misalnya nih AMH-nya sudah semakin sedikit, biasanya sih saya ditawarkan untuk teknik reproduksi berbantu, mungkin insen seperti itu. Karena untuk dengan seperti itu dia mungkin bisa lebih menambah dia kesempatan untuk hamil karena mengejar umur. Baik, terima kasih dokter atas sharingnya. sama-sama. Untuk sebagai informasi, kalau ingin berkonsultasi dengan dokter Wita, beliau praktek di Rumah Sakit Permata Jonggol setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu, jam 14 sampai jam 19, tapi untuk hari Kamis hanya sampai jam 5 sore ya. Dicatat ibu-ibu, Selasa, Kamis, dan Sabtu mulainya jam 2 siang sampai jam 7 malam, kecuali hari Kamis hanya sampai jam 5 sore. Bisa by appointment, bisa memakai BPJS, asuransi, atau datang pribadi membayar langsung. Baik ya dokter. Terima kasih atas kehadirannya dokter. Maaf mengganggu waktunya nih. Ya, semoga lancar, sukses selalu dokter. Semoga kita semua tetap sehat. Terima kasih sahabat Permata Jonggol sudah menemani kami, menemani saya khususnya selama 1 jam ini bersama saya di acara IG Live dan FB Live. Jangan lupa tanggal 17 akan ada lagi IG Live dan FB Live dari Rumah Sakit Permata Jonggol. Kali ini saya akan membahas masalah diabetes, mengupas tuntas masalah diabetes bersama Dr. Estika, spesialis penyakit dalam, dan juga saya akan mengupas tentang diet yang sangat baik untuk penderita diabetes agar diabetesnya terkontrol bersama Dr. Putri, spesialis gizi klinis. Terima kasih Dr. Wita, terima kasih semuanya. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya dok.